Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpah ruahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa tak terhingga. Bahkan oleh Allah dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seumpama kita akan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya, saking luar biasanya. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan teruntuk manusia teragung, manusia termulia, manusia yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya, jalur nasabnya, keilmuan dan lain sebagainya, sehingga dimaktub di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka dari itu mari kita sama-sama tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan salah satunya membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita dengan wasilah membaca sholawat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk mempelajari satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang dimana hadis ini luar biasa teman-teman sekalian. Apa yang menjadi istimewanya hadis ini? Karena hadis ini salah satu hadis yang kemudian dapat merubah kehidupan manusia, dapat merubah peradaban, dapat merubah paradigma, dapat merubah pola pikir seseorang, dapat merubah perilaku seseorang. Hadisnya di antara kita sebagian besar ada yang sudah menghafalnya, ada yang sudah tidak asing lagi. Akan tetapi sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan hadis ini. Karena menghafal saja atau kita tahu saja itu belum cukup. Perlu dipraktekkan, dan prakteknya itu yang kemudian perlu butuh waktu yang lama. Di dalam hadis ini kemudian dikatakan, wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurta bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan satu prinsip bagi setiap muslim. Setiap muslim itu harus memiliki prinsip ini. Prinsip apa itu? Yaitu kita di dalam beramal, di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, baik itu untuk beribadah, bekerja dan lain sebagainya, agar amaliyah yang kita kerjakan, agar pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa untuk
memasang niat yang baik sebelum kita beramal. Kenapa? Karena amal saja yang kita kerjakan itu belum cukup. Amal saja yang kita kerjakan belum cukup nilainya di hadapan Allah. Salat misalnya. Salatnya bagus, khusyuk, gerakannya pelan, bacaannya luar biasa, tapi ketika tidak dibarengi dengan niat yang tulus karena Allah, bahkan tidak diniatkan untuk sholat, maka ibadah itu, amalan itu tidak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita untuk memasang niat, menginstal niat di dalam hati kita setiap gerak langkah kaki kehidupan, di dalam kehidupan kita, dalam beramal di dunia ini. Kita mau sholat, harus pakai niat. Kita mau bekerja, niatkan karena Allah, mencari nafkah. Insya Allah bernilai ibadah. Dan jangan salah niatnya. Ketika kita sholatnya khusyuk tapi niatnya ingin dilihat orang lain. Sholatnya khusyuk tapi ingin dinilai baik oleh calon mertua misalnya. Ini tentu bertentangan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, menginstal niat ini penting. Dan niat itu letaknya di dalam hati, bukan yang diucapkan. Adapun yang diucapkan supaya hati ini kencang dalam meniatkan sesuatu. Contoh misalnya di dalam sholat, kita mengucapkan niat usolli fardhu duhri, usolli fardhu ashri, dan seterusnya. Ini merupakan niatnya itu di dalam hati. Yang diucapkan itu membantu hati supaya kuat, lebih kuat lagi niatnya. Jadi niatnya itu bukan yang diucapkan, tapi yang di dalam hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penting kita mempraktekkan niat ini di dalam kehidupan kita. Di dalam hadis ini kebetulan ada sebuah studi kasus pada waktu di zaman Nabi. Jadi hadis ini terjadi ketika masa-masa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ada satu sahabat yang kemudian hijrahnya itu karena ingin menikahi seseorang wanita. Maka di situ Rasulullah SAW memberikan peringatan, memberikan himbauan kepada kaum muslimin. Kalau bahasa kita mungkin sekarang, hei teman-teman semua, gitu ya. Ingat, kalian hijrah itu harus baik niatnya. Kenapa? Karena kalau kalian hijrahnya karena dunia, karena wanita yang ingin dinikahinya, maka itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita diniatkan hijrah ini karena Allah, ingin mencari ridho Allah, ingin mencari kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah, maka rahmatlah yang akan kita dapatkan. Kasih sayang Allah lah yang akan kita dapatkan. Kecintaan Allah kepada kita yang akan kita dapatkan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kita direct ke dalam kehidupan kita. Kadang-kadang hari ini Masya Allah kita sulit untuk niat baik itu ya. Niat ikhlas ini sulit. Setiap pekerjaan kita kadang-kadang kita selalu mengharapkan imbalan dari manusia. Selalu mengharapkan sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Maka sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita mestinya menghindarkan, membersihkan hati kita dari sifat-sifat demikian. Sebaiknya kita belajar untuk ikhlas, menginstal niat di dalam hati kita, niat-niat yang baik. Kenapa? Karena agar senantiasa setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin tidak panjang yang kami sampaikan. Sebetulnya bahasan ini tidak cukup sampai di sini hadirin. Ini perlu pendalaman yang sangat luar biasa dalam. Ini perlu
belajar yang lebih dalam lagi. Akan tetapi waktu yang kemudian tidak memungkinkan, supaya videonya tidak terlalu panjang, supaya kajian ini tidak terlalu panjang, dan mungkin teman-teman supaya tidak jenuh. InsyaAllah di lain waktu, di lain kesempatan, kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bertemu lagi. Dan InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian daripada bab ikhlas ini di hari esok. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.